Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Sinda Adista Putri, NPM 2007051043 dari D3 Manajemen Informatika kelas A. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi atau resume dari materi awal sampai akhir. Nah, yang pertama itu belajar tentang pengertian dan konsep IRD. IRD itu Entity Relationship Diagram atau model data yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antar data pada database yang membentuk suatu entitas yang saling terhubung dengan relasi. Nah, di sini ada konsepnya. Ada 3 entitas di sini, siswa, jurusan, dan mata pelajaran. Nah, di masing-masing entitas ini terdapat primary key. Nih, seperti di siswa ada ID siswa yang menjadi primary key-nya. Lalu di jurusan ada kode, di mata pelajaran juga ada kode yang sebagai primary key-nya. Dan yang lainnya ini sebagai atribut variabel. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada kita belajar tentang relasi opsional dan kardinalitas. Nah, seperti di sini di kartu pelajar dan siswa. Kartu pelajar dan siswa ini relasinya kardinalitas, sedangkan ke siswa ke jurusan ini opsionalitas. Nah, seperti ini kan studi kasusnya, setiap siswa memiliki satu kartu pelajar. Seluruh siswa dapat memilih satu jurusan, dan satu jurusan bisa mengambil berbagai macam mata pelajaran. Kita baca database ini. Nah, terus kita belajar tentang jenis-jenis relasi. Seperti ini. Misalnya, satu ke banyak itu one to many, sedangkan satu ke satu itu one to one. Sedangkan jika semuanya ini panah, itu many to many. Nah, di sini ada primary key-nya, ada atributnya. Nah, di sini tadi di IRD, kartu pelajar dan siswa, ini ada mas, yaitu garis lurusnya ini yang dimiliki oleh relasinya. Terus kenapa kardinalitas? Karena dia one or only, hanya satu saja. Makanya dia kardinalitas. Nah, cara membacanya itu setiap kartu pelajar hanya dimiliki oleh satu siswa. Satu siswa hanya memiliki satu kartu pelajar. Nah, seperti tadi, ini relasinya one to one, satu untuk satu. Nah, selanjutnya ada IRD, siswa ke jurusan siswa. Nah, ini relasinya one to many, karena dari satu jurusan bisa dimiliki oleh banyak siswa. Nah, kalau yang opsionalitas atau maybe, itu maybe atau mungkin, atau bisa jadi. Nah, ditandai dengan garis putus-putus seperti ini. Selanjutnya ada IRD jurusan siswa dan mata pelajaran. Nah, di sini juga relasinya one to many. Satu jurusan bisa dimiliki oleh banyak mata pelajaran. Memiliki banyak mata pelajaran. Nah, di sini ada opsionalitas sama kardinalitasnya juga. Seperti di sini ini maybe atau opsionalitas. Nah, sedangkan di sininya kardinalitas. Selanjutnya kita belajar tentang supertype sama subtype. Nah, supertype itu yang tabel terbesarnya, yang merupakan luang lingkup yang ada di dalam tabel ini. Seperti misalnya elektronik. Elektronik itu banyak, ada washing machine, mesin cuci, ada blender, ada rice cooker. Nah, itu merupakan satu kesatuan di dalam rice cooker ini, yang merupakan supertype-nya. Sedangkan mesin cuci, blender, penanak nasi, ini cuman sub-subnya atau bagian di dalam elektronik yang melingkup. Nah, jadi supertype
itu tabel yang besarnya atau suatu lingkungan yang ada di dalam tabel-tabel ini. Elektronik. Di dalam elektronik ada mesin cuci, rice cooker, blender, dan masih banyak lagi. Dan di per type sama subtype ini tetap ada primary key, ada atributnya. Nah, ini ada contoh lagi juga, kita belajar tentang mahasiswa ke jurusan, fakultas ke jurusan. Kalau jurusan ke mahasiswa itu one to many, karena satu jurusan bisa dimiliki oleh banyak mahasiswa, sedangkan satu fakultas bisa dimiliki oleh banyak jurusan. Nah, seperti itu menentukan relasi. Selanjutnya kita belajar membuat database. Nah, di sini kita bikin database, misalnya elektronik, lalu kita create untuk membuat database-nya. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan database elektronik. Lalu kita tambah tabel, misalnya Blender. Lalu kolomnya bisa kita tambah, bisa kita kurang juga. Nah, di sini kita masukkan ID, lalu merek. Kita bisa pakai tipe datanya varchar. Lalu di AI sini kita centang untuk mengubahnya jadi primary key. Lalu kita save. Oh, kita belum menambahkan panjangnya. Ini 20. Lalu kita save. Nah, di sini kita berhasil menambahkan table Blender. Nah, di sini juga kita dapat change atau mengubah nama yang ada di tabelnya. Misalnya kita ubah ini jadi merek Blender. Nah, kita save. Nah, di sini berhasil berubah menjadi merek Blender. Nah, di sini juga kita dapat drop. Drop ini menghapus. Coba kita drop. Nah, di sini sisa ID. Nah, kita juga dapat insert untuk menambahkan datanya. Data misalnya data Blender ID 2, lalu nama merek blendernya apa, kita dapat di insert. Terus SQL ini tempat kita untuk insert select menggunakan query. Di sini kita akan menggunakan insert, delete, dan update, dan create view. Di sini ada 8 tabel, ada detail pesan, faktur, kwitansi, pelanggan, pesan, produk, dan souvenir. Di sini kita coba insert di tabel pelanggan, kita ke SQL, lalu masukkan insert, info, tabelnya pelanggan, lalu values, lalu ID pelanggan. Kita masukkan ini datanya, ID-nya. Kita masukkan 133. Lalu kita masukkan namanya, misalnya Rara. Lalu nomor telepon. Lalu tutup kurung. Kita go. Nah, di sini kita berhasil menambahkan di tabel pelanggan 133 Rara yang kita tambahkan tadi. Nah, jika kita ingin mendelete-nya menggunakan query delete, delete from tabelnya pelanggan, lalu where ID pelanggan,
kita masukkan tadi 133. Kita go. Kita lihat apakah sudah terhapus yang kita tambahkan tadi. Nah, di sini udah nggak ada lagi ya yang kita tambahkan tadi dengan ID 133 Rara. Nah, di sini kalau misalnya kita ingin update, kita menggunakan query update. Masukkan query update. Update. Terus masukkan nama tabelnya pelanggan. Lalu set. Misalnya kita mau merubah nama, kita masukkan nama pelanggan. Misalnya nama pelanggannya tadi Santi. Terus where ID pelanggannya 112. Nah, kita go. Nah, di sini sudah ke-update yang Santi tadi, sudah berhasil ke-update dengan query update. Selanjutnya kita create view di tabel pelanggan. Kita create view. Kita masukkan namanya data pelanggan. Lalu as select pelanggan, ID pelanggan, nama pelanggan, lalu pesan, ID pesan, lalu produk, ID produk, lalu produk, nama produk. From pelanggan, lalu pesan, lalu produk. Kita pakai kondisinya where. Kita masukkan lagi pelanggan, ID pelanggan, kita masukkan pesan, kita masukkan ID, lalu pakai N, lalu pesan, kita gunakan ID, kita masukkan ID pelanggan, lalu pelanggan, ID pelanggan, lalu N lagi, pelanggan, kita masukkan ID pelanggan, lalu produk dan ID produknya. Sekarang kita go. Ada yang error. Nama pelanggan, pesan, produk, ID produk, from pelanggan, pesan, produk, where pelanggan, ID pelanggan, pesan, ID pesan, ID pelanggan. Oh, ID pelanggannya. ID pelanggan kurang underscore. Pelanggan, ID pelanggan. Nah, coba kita go lagi. Pesan ID. Pesan ID pesan. Pesan ID. ID pelanggan. Nah, di sini kita berhasil create view data pelanggan. Di sini bisa dilihat. Kita mau select
select data pelanggan, nama pelanggan, ID produk. Nah, kita go. Nah, di sini udah tampil yang kita cari tadi. Berarti kan kita cari nama pelanggan, ID pesannya, terus nama produk. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.